أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita sehingga pada hari ini kita berkumpul di halaman Mapolda ini dalam rangka menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah selesai melaksanakan ibadah puasa, qiyamul lail dan ibadah-ibadah lainnya. Salawat salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, mengawali yang dibacakan imam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang mau kamu dustakan. Hari ini Allah memanggil kita kembali untuk kembali kepada fitrinya. Suci kita kembali. Kita ingat kepada Allah. Seluruh masalah kehidupan kita, beratnya cobaan yang kita hadapi, tetapi Allah mengulangi dalam surah Ar-Rahman tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang mau kamu dustakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pelaksanaan salat Id senantiasa membaca surah Al-Ghashiyah. Dalam kalimat surah Al-Ghashiyah pada ayat 25 dan 26 Allah berfirman, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kamu kembali dan kamilah yang akan memeriksanya. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak orang yang tidak bisa mudik dengan berbagai alasan. Ada alasan ekonomi, ada alasan bekal yang tidak cukup banyak, ada alasan karena tuntutan pekerjaan. Seluruh alasan ini menyebabkan kadang-kadang kita, saudara kita, tidak bisa mudik ke kampung halamannya. Tetapi satu saat Allah akan memanggil kita untuk mudik kembali kepadanya. Inna ilaina iyabahum summa alaina hisabahum. Kepada kamilah kamu kembali, kepada kamilah kamu mudik, dan kami yang akan memeriksanya. Ma'asyiral muslimin, Allah periksa seluruh amal ibadah kita. Hari ini kita hidup di dunia ini, beraktivitas, hampir seluruh kegiatan kita, potensi akal kita, kekuatan fisik kita, kita abdikan untuk kehidupan duniawi. Kita berpikir bahwa kita akan hidup selamanya, tetapi bekal yang kita ambil di dunia ini hanya untuk masa tua kita, hanya untuk pensiun kita. Apakah nanti kita menderita atau tetap eksis dan banyak materi? Tetapi hadirin yang rahmati Allah, pernahkah kita berpikir apakah kita nanti akan mengumpulkan bekal kita yang satu saat kita akan bertemu dengan Sang Azza wa Jalla, Sang Malik, penguasa alam ini?
Kepadanya lah kita akan kembali dan Dia meriksa seluruh catatan amal perbuatan kita. Allahu akbar walillahil hamd. Imam Ali Zainal Abidin berkata, ada 3 saat yang sangat menakutkan dalam kehidupan ini, yang sangat ditakutkan oleh seluruh manusia. Yang pertama adalah saat di mana kita bertemu dengan malaikat maut. Dan yang kedua adalah pada saat kita dibangkitkan oleh Allah di alam kubur dan berhadapan di padang mahsyar. Dan yang ketiga adalah yang sangat menakutkan adalah pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahmati Allah, kita sangat takut bertemu dengan malaikat Israil. Karena malaikat Israil itu tidak pernah takut. Baik raja, pengusaha, orang miskin, orang kaya, semuanya dia cabut nyawanya. Punya pistol atau tidak punya pistol, dia akan cabut. Di jalanan, di masjid, di lapangan, sedang sujud, sedang minum, sedang bermaksiat, Allah cabut melewat malaikat maut. Dan ini sangat mengerikan. Kita nggak cukup bekal, tiba-tiba dicabut oleh malaikat maut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika malaikat maut mencabut nyawa kita, dan saat itu kita tidak tahu posisi kita, apakah kita ke surganya Allah Ta'ala atau nanti malah masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Lalu kemudian pada saat nanti kita dikuburkan oleh Allah, lalu dibawa jenazah kita, kita tidak tahu di dalam kubur itu, kubur yang sangat gelap dan mengerikan, penuh dengan cacing. Lalu kita berkata kepada kubur yang sangat gelap dan aneh ini, tempat apa ini yang sangat mengerikan? Kubur menjawab, hei Fulan bin Fulan, bekal apa yang kamu siapkan kepadaku? Hari ini aku sudah lama menunggumu. Hari ini kita bertemu dan berjumpa. Lalu bekal apa yang akan kamu bawa untuk berhadapan denganku? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu kita hidup di dunia ini mengumpul harta. Tanyalah kepada harta kita, apakah harta kita itu mampu mendampingi kita nanti ketika berhadapan di alam kubur? Nanti ketika jenazah kita diantar oleh orang banyak, dibawa ke kubur, kita tanya kepada harta kita. Kemudian harta berkata, khud min amni kafak, ambillah kain kafanmu. Ternyata kita hanya cukup membawa kain kafan yang kita bawa. Lalu kita tanya kepada keluarga kita, wahai istriku, wahai anakku yang kucintai, aku bekerja dari pagi, bahkan pulang tengah malam, bahkan mungkin pulang subuh, atau mungkin tidak pulang berminggu-minggu, berbulan-bulan, hanya untuk menghidupimu, supaya kamu berpakaian bagus, perhiasanmu bagus, kamu kelihatan mewah di hadapan orang, kamu tidak hina di hadapan orang lain. Lalu apa yang akan kamu buat kepadaku dalam perjalanan akhirku kepada kubur ini? Keluarga akan menjawab, ya wahai ayah, wahai abang, aku hanya bisa mengantarkanmu sampai ke kuburan. Lalu tanyalah kepada amal ibadah kita, wahai amal ibadah, apa yang akan kamu bawa? Apa yang akan kamu lakukan ketika aku nanti masuk ke dalam kubur? Lalu kemudian amal soleh berkata, aku akan mendampingimu wahai Tuanku, aku akan senantiasa mengikutimu, dan aku akan bertanggung jawab ke hadapan Allah bahwa engkau sudah melakukan perbuatan baik, bahwa engkau bersedekah, bahwa engkau membangun masjid, bahwa engkau menggembirakan orang lain, bahwa engkau senantiasa berbuat baik kepada manusia yang lain. Tetapi ketika amal jelek kita, amalaku qabih kita tanya, amal itu juga akan berkata, wahai Tuhan, aku akan datang
dengan wajah yang sangat seram, dengan rupa yang sangat jelek, sehingga kau nanti akan ketakutan di alam kuburmu. Setiap detiknya di alam kuburmu kau rasakan penderitaan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam surah An-Nahl ayat 32, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamat atasmu dan masuklah kamu ke dalam surga dengan apa-apa yang sudah kamu lakukan. Hadirin rahmati Allah, nanti bapak dan ibu akan masuk surganya Allah Ta'ala, disambut oleh para malaikat, disambut dengan ucapan salamun alaikum udkhulul jannah. Silakan Tuhan, masuk Tuhan, masuk surga Tuhan, gembira Tuhan. Itulah kampung akhirat kita, itulah kampung hakiki kita, itulah tempat kita akan kembali nanti. Tetapi manakala kita senantiasa melakukan maksiat, jangan berharap kita akan diperlakukan dengan perlakuan yang bagus. Ada malaikat Zabaniyah yang senantiasa melulah lantahkan tubuh-tubuh dan tulang kita. Sejak di kuburan kita sudah dibanting, dihajar, diinjak, dihantam, dicekik. Tulang-tulang kita ditusuk dengan tusuk-tusukan yang luar biasa. Kita tidak sanggup menahankan derita di alam kubur. Belum nanti, pada akhirnya nanti di kampung akhirat, di mana kita juga akan disiksa sesuai dengan amal perbuatan kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu sesungguhnya amal apa yang harus kita bawa? Kalau selama ini kita melakukan kezoliman kepada manusia, kalau selama ini kita menyikut kawan kita, membuat orang menderita, menganiayanya, menghibahnya, menggunjingnya, memfitnahnya, maka sesungguhnya amal itu yang akan kita bawa seluruhnya binasa, ditolak oleh Allah, dan kita adalah orang-orang yang merugi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Lihatlah diri kita. Apakah kita selama ini sudah benar-benar menjadi hamba Allah, dan nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah di yaumil akhir. Seluruh manusia yang selama ini dikuburkan ratusan tahun, miliaran tahun, dan kita tidak tahu berapa tahun lagi nanti para orang-orang yang sudah wafat sekarang ini, orang tua kita, saudara kita, menunggu di yaumil akhir nanti, kapan akan dibangkitkan. Pada saat itu semua kita berdiri di hadapan Allah, dipanggil di padang mahsyar, berdiri kita semuanya. Lalu semuanya kita akan tertunduk malu. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Wajah-wajah kita tertunduk malu karena kita senantiasa melakukan kemaksiatan. Kita malu di hadapan Allah karena per detik Allah tahu perbuatan kita, rekam jejak kita Allah tahu. Tangan kita menjadi saksi, kaki kita akan bicara, telinga kita akan berbicara, mata kita akan juga menjadi saksi kita melakukan ini dan itu. Hadirin yang dirahmati Allah, sanggupkah kita di padang mahsyar nanti berhadapan dengan Azza wa Jalla yang Maha tahu akan seluruh kebenaran dan perilaku kita? Lalu kita hari ini senang-senang saja, tidak memikirkan tabungan akhirat kita. Kita hanya berpikir tabungan duniawi, ratusan juta, puluhan juta, miliaran juta. Tetapi kita tidak tahu tabungan akhirat kita apakah sudah terisi atau belum. Atau selama ini sholat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, haji kita nanti ternyata tidak ada, karena kita senantiasa menggunjing, memfitnah, dan nanti orang itu akan datang meminta pahala yang milik kita menjadi miliknya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu saat kita akan dibangkitkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Yasin. Ya wailana man ba'atsana
min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Hai manusia-manusia, hai, kenapa kamu bangunkan kami? Satu saat jenazah itu akan berkata, kita akan berkata, ternyata ketika itu seluruh mayat ratusan tahun, miliaran tahun sedang tertidur. Orang yang mati sedang tertidur. Nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar dibangkitkan lagi. Ketika dibangkitkan dia terkejut. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Kenapa engkau bangkitkan kami? Kenapa engkau bangunkan kami setelah kami tidur panjang yang cukup lama? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah adalah janji Tuhanmu yang maha pengasih, dan benarlah para rasul itu. Hari itu kita akan mengakui, kafir, seluruh bangsa mengakui ternyata rasul itu benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yuk mari sama-sama ambil amal ibadah kita, pilih amal ibadah kita, lakukan sedini mungkin. Nanti di yaumil akhir ada orang yang dibangkitkan oleh Allah. Ketika dia di alam kubur, dia lihat ada wajah yang sangat cantik, ada wajah yang sangat ganteng, ada yang datang yang sangat menenteramkan dia. Lalu kita bertanya, siapa engkau? Aku adalah amalus soleh. Aku amal solehmu Tuhan. Aku akan mendampingimu. Lalu ada lagi wajah yang sangat gembira. Dia senang saja, bahagia saja. Lalu pada saat dia menghadapi saksi-saksi, pada saat dia berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan, dia mampu menjawab. Siapa kamu? Kenapa kamu mendampingiku? Lalu amal soleh itu berkata, aku adalah perbuatanmu, yaitu menggembirakan orang lain. Ternyata hadirin rahmati Allah, ketika engkau mampu memasukkan kegembiraan ke dalam hati seluruh kaum muslimin, hati ibumu, hati ayahmu, yang engkau masukkan dan orang tuamu senang ketika itu, maka ia akan menjadi makhluk yang sangat bahagia. Dia akan menjadi makhluk yang akan mampu mendampingimu. Tuhan, aku adalah orang, aku adalah makhluk yang Allah ciptakan karena engkau membahagiakan orang tuamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini punya orang tua, punya ayah dan ibu. Dia membesarkan kita, menghidupkan kita, memberikan pekerjaan kita, memberikan uang kuliah, uang pekerjaan kita, memasukkan kita sekolah. Berpeluh-peluh dia untuk menghadapi pekerjaannya demi anaknya. Tolong berikan kegembiraan bagi mereka yang masih hidup, berikan kegembiraan. Temui dia. Kalau karena lebaran ini kamu tidak bisa bertemu hari ini fisikmu kepada orang tuamu, maka teleponlah sekarang. Teleponlah setelah Idul Fitri ini. Telepon, "Ma, apa kabar? Ayah, apa kabar? Aku rindu padamu. Tapi karena tugas ayah aku tidak bisa pulang. Karena tuntutan pekerjaan aku tidak bisa pulang. Tetapi rinduku, kasihku, sayangku kepadamu tidak bisa kubendung. Aku rindu, aku ingin menyentuh tanganmu." Hadirin yang dirahmati Allah, barangkali ada orang tua kita yang sudah meninggal, saudara kita yang hari ini sudah meninggal. Dulu tak sempat kita untuk memberikan kegembiraan. Di dalam Islam tidak tertutup kemungkinan kita untuk melakukan kebahagiaan dan kegembiraan. Berikan kegembiraan kepada orang-orang yang senantiasa dekat dengannya. Hubungkan silaturahmi kita, berikan harta kita, berikan pelayanan terbaik kita, sehingga mereka bisa akan gembira, dan nanti kegembiraan itu akan kita dapati. Hadirin yang rahmati Allah, marilah pada hari ini yang kita hari ini di lapangan, satu saat kita akan bertemu di yaumil mahsyar, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, wa inna insyaallah lahikum.
kami pun juga akan seperti kamu wahai penghuni kubur, dan nanti kami juga akan berhadapan dengan Allah dan alam kubur. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim.